Jangan lupa disiapkan eh, amunisi terbaiknya untuk menyimak topik kita pada malam hari ini. Ya, yang insya Allah akan membahas terkait dengan fikih, talak dan juga rujuk ya. Jangan sampai kita hanya tahu bahwa ada yang namanya praktek talak tapi tidak tahu bahwa itu diatur secara fikih juga gitu ya, karena ketika pasangan suami istri melakukan talak maka akan ada konsekuensinya, begitu mereka ketika mereka rujuk lagi maka akan ada konsekuensinya juga ya. Ustadz Mahmud Jamur, apakah sudah siap Ya, untuk sesi kita malam hari ini? ya. Oke, alhamdulillah. Suara gimana? Kepada saat sudah siap Ustadz, Suara untuk sesi gimana? kita malam hari ini? Alhamdulillah. Oke, oke. Ya, Oke, langsung saja kepada Ustadz Mahmud Jamhur. Tafadhol baik. Mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bil ihsan. Teman-teman yang rahmat Allah, insyaallah kita akan membahas tentang seputar talak ya atau cerai dan rujuk ya. Saya akan menyampaikan ya tentang ini, wabil khusus tentang talak ya. Nah, nanti kalau tentang rujuknya nanti kita tambahkan dalam diskusi ya. Bentar ya. Ini ada yang nelpon lagi nih. Bentar, bentar. Assalamualaikum ya. Lagi ngisi. Lagi ngisi chat aja dulu ya. Oke, yuk. Baik ya. Maaf, gak ada gangguan. Teman-teman nanti untuk bacaan lanjut bisa baca di kitab yang pernah kita bahas yaitu Sistem Pergaulan dalam Islam ya. Nah, di sini ada bab tentang talak ya. Saya tadi mau foto tapi kamera saya ada gangguan. Jadi saya bacakan aja ya gitu. Jadi talak itu disyariatkan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis ya. Tadi dalam Al-Baqarah 229 yang kita baca ya. Jadi Allah menyebutkan at-talaqu marratani. Talak ya, cerai yang bisa dirujuk itu dua kali ya. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bolehnya talak atau cerai ya. Di dalam surah At-Tolak juga, dalam surah At-Tolak ayat 1 sebagaimana nama suratnya dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan ya ayuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Wahai nabi kata Allah ya, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Surah At-Tolak ayat 1 ya. Kemudian di dalam hadis ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya, hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tallaqo Hafsah summa roja'aha. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Ya, Hafsah ini anaknya Khalifah Umar ya. Kemudian merujuknya kembali. Nah, jadi ini talak dan rujuk ya. Jadi faktanya ini dilakukan oleh Rasulullah ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Hakim ya, dari Ibnu Umar juga diceritakan sebuah hadis ya. Jadi Ibnu Umar mengatakan, aku mempunyai seorang istri yang aku cintai, tetapi ayahku tidak menyukainya. Jadi
Ibnu Umar punya istri, tapi Umar bin Khattab tidak suka. Lalu ayahku, kata Ibnu Umar ini menyuruhku untuk menceraikannya, lalu aku menolaknya. Lalu ayahku menyampaikan hal itu kepada Nabi. Beliau kemudian bersabda, wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu. Jadi beliau ngadu kepada Nabi, oleh Nabi malah disuruh ya diceraikan ya. Nah, para sahabat Nabi berijma bahwa boleh ya tentang talak atau cerai ini ya. Nah, talak ini adalah melepaskan ikatan pernikahan, yaitu melepaskan simpul perkawinan. Kebolehan talak ini tidak memiliki ilat syar'i, tidak memiliki sebab-sebab syar'i ya. Dan kebolehannya juga dinyatakan dalam nas ya, baik itu Quran ataupun hadis, dan tidak mengandung ilat ya. Nanti teman-teman kalau belajar usul fikih ya ada namanya ilat hukum. Ilat hukum itu sebab disyariatkannya sebuah hukum ya. Nah, kalau ada sebab hukumnya ada, kalau sebab tidak ada hukum tidak ada. Tapi dalam kasus talak ini, dalam cerai ini tidak ada ilat syar'i. Jadi tidak ada ilat di dalamnya sehingga hukumnya itu tidak mengikuti sebab ya. Oke, nah sehingga ya talak ini halal. Ya. Talak ini halal karena telah dihalalkan oleh syariat bukan karena hal yang lain. Dan penjatuhan talak ini sesuai dengan syariat ada tiga, ya, ada 3 kali, ada tiga, boleh 3 kali, ya. Talak setelah talak secara berurutan, ya. Jika suami mentalak istrinya 1 kali atau ditalak yang pertama, maka jatuhlah talak 1, ya. Dan suami boleh kembali, boleh merujuknya, boleh balikan lagi, ya. Selama masa iddahnya belum berakhir, dan kalau kembali sebelum masa iddah berakhir, maka tidak perlu akad baru. Ya, jadi ini ditalak nih. Misalnya nih, misal ya, aku ceraikan kamu gitu ya. Nah, maka itu cerailah, terpisahlah gitu. Nah, boleh rujuk lagi sebelum masa iddahnya habis. Ya, sebelum 3 bulan berarti. Jadi kalau di hari ke-27 misalnya, balikan lagi, nah itu tidak perlu akad baru. Tapi kalau lebih dari iddah ya, lebih, maka itu harus akad baru, mahar baru, dan harus ada saksi ya. Jadi itu ya, jadi di talak pertama ya. Nah, kemudian boleh kembali sebelum masa iddahnya habis tanpa perlu ada akad baru. Jika suami mentalak istrinya untuk yang kedua kalinya, maka jatuhlah talak kedua, dan suami boleh merujuk kembali istrinya, boleh mereka kembalian lagi ya, selama iddahnya belum habis ya, juga tanpa akad baru. Ya, jadi tidak perlu ada akad baru dan mahar baru ya. Nah, jika dalam kedua talak tersebut ya, masa iddah istrinya habis dan suaminya tidak merujuknya, maka kedua talak itu menjadi talak bain sughra. Jadi talak bain sughra. Suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru. Ya, gitu ya. Nah, jika suami mentalak istrinya untuk ketiga kalinya, jatuhlah talak ketiga, dan talak itu menjadi talak bain kubro, dan suami tidak boleh merujuk kembali. Jadi mereka berdua tidak boleh balikan, tidak boleh nikah lagi, kecuali mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah berhubungan suami istri dengannya, dan berakhir masa iddahnya setelah cerai dari suaminya itu tanpa rekayasa. Nah, barulah boleh kembali. Jadi di talak talak yang ketiga ya, talak bain kubro itu tidak boleh balikan gitu ya. Ini ada kasus misalnya eh, suaminya menceraikan atau istrinya minta cerai lalu diizinkan oleh suaminya itu pada kali yang ketiga.
Nah, maka nggak bisa balikan gitu. Kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu kemudian cerai. Dan cerai itu tanpa direkayasa, tidak dibayar gitu ya. Kan bisa jadi dia dibayar gitu ya. Nah, itu tidak boleh begitu. Jadi alamiah, ya cerainya alamiah. 3 bulan setelah cerai itu, setelah idahnya berakhir, barulah boleh balikan lagi ke suami yang pertama tadi. Gitu ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah 229 sampai 230 ya. Saya bacakan terjemahannya ya. Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Itulah yang tadi Allah katakan at-tolaku marotani ya. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa kedua suami istri ini tidak bisa menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang telah diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sehingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istrinya itu untuk kembali menikah lagi jika keduanya berpendapat akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah ya. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkannya dalam Al-Qur'an dan untuk kaum yang mau mengetahui. Surah Al-Baqarah 229 230 ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana melakukan perceraian. Jadi Allah mengatakan talak itu bisa 2 kali. Itu selanjutnya Allah kemudian memberikan pilihan kepada kaum muslimin ya setelah itu, yaitu apakah menceraikan atau mempertahankan ya. Jadi Allah itu memberikan pilihan ya. Nah, inilah menjadi kebolehan talak itu ya. Dengan catatan tentunya ya melanjutkan dengan tetap eh, taat pada syariat dan tentu memberikan kebaikan bagi keduanya untuk menaati hukum-hukum Allah ya. Mereka berdua bisa menjalankan kewajiban ya seperti itu. Nah, di dalam lanjutan ayatnya itu ya berkaitan dengan talak yang ketiga. Nah, kalau talak ketiga itu maka tidak bisa dirujuk ya. Oke. Nah, jadi di ayat ini ya suami itu memiliki hak untuk mentalak istrinya itu 3 kali ya. 2 talak diantaranya suami itu boleh merujuk kembali istrinya, dan pada talak yang ketiga suami tidak boleh merujuk istrinya sampai mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian mereka bercerai tanpa rekayasa. Jadi hak cerai itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Suamilah yang memiliki hak atas talak, bukan istri ya. Nah, adapun kenapa hak menjatuhkan talak ini berada di tangan suami? Nah, ini karena memang Allah telah menetapkan talak itu di tangan suami, ya. Jadi syarat itu tidak menjelaskan kenapa-kenapa, gitu. Pokoknya itu Allah jelaskan bahwa hak menceraikan itu di tangan suami, gitu aja. Nah, itulah yang disebut dengan tadi pembahasan di awal, penetapan talak itu tidak ada ilat hukum. Ya, karena tidak ada eh, alasan ini itu kecuali Allah membolehkan saja. Udah gitu aja. Dan di tangan suamilah hak untuk menceraikan itu, bukan di tangan istrinya ya. Jadi nggak bisa istrinya bilang aku ceraikan kamu katanya. Nggak bisa, tidak bisa, tidak sah ya. Nah, tapi kalau suaminya ngomong ya sah gitu ya. Dengan keadaan sadar ya, bukan dengan keadaan lagi marah atau dengan keadaan lagi tidak sadar ya. Jadi kalau suami itu ngomong aku ceraikan kamu, ya sudah gitu, jatuh talaknya gitu ya. Nauzubillah min zalik. Makanya harus hati-hati ya, dan jangan main-main para suami ya, jangan mempermainkan kata-kata cerai gitu ya. Oke ya. Dan memang kalau kita telaah ya, maka memang sebenarnya
haknya itu memang ada di tangan suami, sebagaimana ketika suami meminta dari mertuanya, maka mertua itu memberikan ya anaknya kepada mantunya tadi. Jadi memang secara faktual itu di tangan suami ya. Nah, berkaitan dengan ya eh, perceraian ini, jadi hak suami memang menjatuhkan talak ya. Tetapi istri boleh ya meminta. Nah, meminta, tapi nanti keputusan tetap di tangan suami ya. Jadi boleh istri itu meminta dari suaminya untuk menceraikan dirinya. Nah, gitu ya. Nah, nanti dikabulkan atau tidak itu urusan lain ya, itu pembahasan lain ya. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya eh, eh, syara ini telah menjelaskan, telah membolehkan bagi wanita itu untuk mengajukan pembatalan. Ini namanya dalam istilah fikih disebut pasah ya. Pasah itu artinya sang istri mengajukan atau meminta ya, minta diceraikan. Nah, kondisinya bagaimana? Yang pertama, jika suami menyerahkan masalah talak di tangan istrinya, nah dalam kondisi seperti ini istri memiliki hak untuk menceraikan dirinya sendiri. Jadi kalau kata suaminya ya terserah gitu, aku terserah aku serahkan kau itulah gitu. Nah ini berarti haknya ini diberikan oleh suami kepada istrinya. Dalam kondisi seperti itu, maka istrinya mengatakan begini misalnya ya, aku telah menceraikan diriku sendiri dari suamiku si Fulan, atau istriku telah atau istri berkata kepada suaminya, aku telah menceraikan diriku darimu, ya. Nah, akan tetapi istri tidak boleh mengatakan aku menceraikan kamu, nggak bisa. Karena tadi hak menceraikan itu di tangan suami. Tapi kalau dia mengatakan begini ya, aku menceraikan diriku sendiri darimu, nah itu kan karena sudah diserahkan oleh suaminya tadi, maka itu jatuhlah talak. Nah kalau talak yang langsung kan suaminya ngomong gitu, aku ceraikan kamu, nah, ya sudah selesai dia. Nah tapi kalau pasah atau pembatalan, jadi memang istri yang minta gitu ya, istri yang minta. Lalu suaminya mengizinkan. Nah dalam kondisi seperti itu, ketika suaminya memberikan hak kepada istrinya, maka istrinya mengatakan aku menceraikan diriku sendiri dari suamiku namanya si Fulan, maka jatuhlah talak ya. Tapi tidak bisa dia mengatakan aku ceraikan kamu, nggak bisa karena hak menceraikan itu di tangan suami ya. Atau misalnya kalimatnya engkau aku ceraikan, nggak bisa karena kata-kata itu haknya miliknya suami. Oke ya. Itu kondisinya ya. Jadi suami itu boleh menyerahkan, menjadikan urusan talak yang tadi adalah di tangannya, lalu kemudian diserahkan kepada istrinya. Ya, oke, itu kondisi yang pertama. Yang kedua, jika istri mengetahui bahwa suaminya memiliki cacat, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri, misalnya impoten, ya, atau sudah dikebiri, gitu ya. Kan katanya ada yang begitu ya, karena waktu di perang Timur Timur itu enggak tahu kecelakaan atau apa gitu ya, atau ketangkep pretilin terus dikebiri gitu ya. Nah, siapanya teman-teman nanti cari di Google ya. Ya, gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, ya atau jangan-jangan itu ceritanya beneran ya sehingga nggak jadi-jadi itu rujuknya ya. Oke ya. Nah, jadi dalam kondisi ketika suaminya itu cacat, tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami, ya, dan istrinya tidak memiliki cacat, jadi istrinya normal. Dalam keadaan ini, maka istrinya boleh melakukan pasah atau mengajukan pembatalan atas pernikahan dengan suaminya. Nah, tentunya ini keputusannya di tangan hakim. Jadi ini kalau kasus seperti ini nanti hakim yang memutuskan, ya. Nah, cuma kalau tadi itu, kalau ternyata suaminya mengatakan, ya sudah katanya, kalau memang itu kehendak kau, ya aku serahkan ke kau keputusannya, nah itu maka terjadilah pasal yang pertama tadi. Kondisi yang ketiga, ya, jika tampak bagi suami istri itu, sebelum atau sesudah terjadinya hubungan suami istri,
Ternyata suaminya mengidap penyakit yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk tinggal bersama, ya, karena dampak buruk dan bahaya. Misalnya penyakitnya itu lepra, ya, kusta, sifilis, ya, TBC, atau penyakit-penyakit berat lainnya yang itu sangat besar kemungkinan menularnya dan membahayakan istrinya juga. Dalam kondisi seperti ini, maka istri bisa mengadukan ke hakim dan meminta agar disahkan permintaan pasahnya, permintaan cerainya. Ya, ini kondisinya ketika suaminya sakit. Nah, cuma ini kan keputusannya tadi ya, bisa suaminya bisa hakim, ya. Jadi kondisi yang pertama tadi memang suaminya menyerahkan, kondisi kedua suaminya eh, impoten, ya. Tahu ya impoten ya. Nah, kalau nggak tahu nanti tanya AI ya. Nah, kondisi yang ketiga adalah suaminya punya penyakit berbahaya. Maka si istri boleh mengajukan atau minta pembatalan atau pasah ya. Istilahnya pasah ya. Nah, yang keempat kondisinya atau jika suaminya gila setelah akad nikah, maka istri juga berhak mengadukan kepada hakim dan meminta agar diputuskan perceraian. Nah, jadi kondisinya ini diputuskan oleh hakim. Nah, untuk kondisi yang keempat ini agak tidak mungkin ya suaminya nyerahin ya, suaminya suaminya gila gitu ya. Oke, itu kondisi yang keempat. Kondisi yang kelima, jika suami ya melakukan safar ke suatu tempat, baik yang dekat ataupun jauh, lalu menghilang dan tidak ada kabar, tidak ada kabar berita, ya. Sementara istrinya terhalang untuk mendapatkan nafkah, ya. Maka istrinya berhak menuntut pemisahan dari suaminya, tentunya setelah sang istri berusaha keras mencari dan menemukan suaminya. Nah, ketentuan ini didasarkan pada eh, hadis Rasulullah SAW, ya, berkenaan dengan seorang istri yang berkata kepada suaminya, ya, atmi'ni wa illa farikni, ya, berilah aku makan, beri aku nafkah, atau jika tidak maka ceraikanlah aku. Dan Nabi SAW ya, menjadikan tidak adanya makanan itu sebagai sebab bolehnya meminta cerai. Nah, jadi kondisi yang kelima ini suaminya tiba-tiba hilang, ya. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Dulu waktu tsunami Aceh itu ada murid saya ya, murid saya yang suaminya ditugaskan ke Aceh dan hilang. Nah, lalu kemudian dia eh, mengajukan cerai kepada pengadilan karena memang keputusannya pengadilan dan ya pengadilan mensahkan. Ya. Dan memang sampai hari ini suaminya tidak tahu rimbanya. Ya. Jadi dia menikah lagi dengan orang lain. Itu kondisi yang kelima, yaitu ketika suaminya tidak tahu kabar. Ada banyak kasus yang seperti ini ya. Yang keenam, jika suami tidak memberi nafkah istrinya padahal suaminya itu mampu dan istrinya mengalami kesulitan memperoleh harta suaminya untuk keperluan nafkah dengan berbagai cara, maka istrinya berhak menuntut perceraian, berhak meminta pasah ya. Dan kodi tentu wajib menceraikannya dari suaminya tanpa menunda-nunda karena Rasulullah SAW bersabda, ya, imra'tuka mimman ta'ulu, ya, takulu at imni wa illa farikni. Jadi istrimu itu termasuk orang yang menjadi tanggunganmu jika ia mengatakan, ya, beri aku makan, jika tidak maka ceraikan aku. Ya, ini hadis riwayat Darul Qutni dan Imam Ahmad. Maka ini berarti menjadi kebolehan melakukan pasah ya. Dan karena Umar bin Khattab juga pernah memberikan ketetapan mengenai suami-suami yang menghilang dan meninggalkan istrinya ini, Umar memerintahkan kepada mereka untuk memberi nafkah istrinya atau menceraikannya. Jadi kalau tidak memberikan nafkah makan, makan khususnya ya, maka ini bisa menjadi sebab minta pasah atau minta cerai. Ya. Cuma kalau nggak bisa beli skincare, nah ini tidak bisa. Karena ini kaitannya dengan nafkah pokok ya gitu. Nggak bisa belikan iPhone, nah itu tidak bisa ya.
Ya ini masih bisa lah, Samsung masih bisa lah gitu ya, atau Oppo gitu. Nah, kalau Oppo kan katanya bisa lebih glowing ya, kameranya bisa lebih pintar nipu ya. Kata orang, saya nggak punya Oppo soalnya ya. Baik, ini kondisi yang keenam ya. Nah, jadi kondisi yang keenam itu kalau suaminya tidak bisa memberi nafkah, tidak bisa memberi makan ya khususnya ya. Oke ya. Kemudian yang ketujuh ya, jika di antara suami dan istri ini terjadi pertentangan persengketaan, maka istri berhak menuntut ya perpisahan atau pasah tadi atau perceraian dari suaminya. Jadi ini cekcok terus ini, nggak ada ketemu baik-baiknya gitu loh. Dulu waktu pacaran baik-baik gitu, setelah jadi malah ribut terus. Ya. Ini urusan tidur dimatikan lampu atau tidur dihidupkan lampu aja sih ributnya sampai 3 hari gitu ya. Nah ini berarti memang tidak ada titik temu ya antara keduanya. Dalam kondisi seperti ini ya tentu dalam Islam ya hakim itu akan menentukan juru damai dulu sampai keduanya bisa disatukan kembali ya. Yang pertama tentu kewajiban dari kedua keluarga untuk menyatukan mereka kembali ya. Nah, tapi kalau ya setelah dilakukan upaya ini tidak bisa disatukan lagi, maka boleh ya meminta pasah ya, gitu. Nah, itu berkaitan dengan kondisi-kondisi ya seorang istri itu boleh meminta cerai ya, gitu. Nah, tapi kalau dalam kondisi yang normal, nah ini kita mesti hati-hati wabil khusus eh, para istri ya. Karena kalau seorang istri ya mencari-cari alasan padahal tidak ada kondisi, tidak ada 7 kondisi tadi, maka di dalam hadis Nabi menyebutkan seorang perempuan yang minta cerai sementara tidak ada alasan syar'i, maka istri ini atau wanita ini tidak bisa mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 50 tahun. Eh, jarak Palembang Jakarta itu kalau pakai pesawat kan sejam ya. Kalau pakai bus itu 12 jam. Kalau dari Aceh sampai Papua itu kalau pakai bus ya 5 hari misalnya ya. Ya. Nah surga itu jaraknya 50 tahun, wanginya udah tercium. Tapi seorang istri yang minta cerai tanpa alasan syar'i, bukan dengan 7 kondisi tadi, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Makanya hati-hati ya. Jadi sepelik apapun kondisi keluarga, kondisi rumah tangga, kondisi suami istri, tetap yang diutamakan itu adalah bersatu. Ya, jangan sebentar-sebentar cerai, minta cerai. Apalagi suami ngomong mudah-mudah aku ceraikan kau. Sekali dia ngomong dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak marah, talaknya jatuh ya. Gitu. Ya, saya ada kenal beberapa orang yang ada yang suaminya mudah ngomong, ada yang istrinya nantang-nantang sehingga suaminya ngomong, jatuhlah talak. Berulang lagi, ya kan? Jatuh talak kedua. Gitu, bersatu lagi mereka sebelum masa idah istrinya selesai. Ya, cekcok lagi, jatuhlah talak 3. Nah, kalau sudah talak 3 itu nggak bisa kembali lagi. Kecuali si istrinya nikah dengan dengan suami yang lain. Nah, itu kondisinya. Jadi, cerai ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat ya, tetapi Allah benci. Maka hukum dari talak itu adalah makruh. Makruh itu sebisa mungkin kita hindari. Tapi kalau tidak bisa lagi diselesaikan, maka kondisi yang ketujuh tadi, ya tentu hakim akan memutuskan. Atau misalnya kalau suaminya kemudian mengizinkan, maka jatuhlah talak ya, gitu ya. Nah, saya kira itu ya pembahasannya ya. Hal-hal lain mungkin kita diskusikan saja ya. Oke. Ya, Oke, monggo. oke.
Oke, sebelumnya diucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada Ustadz Mahmud Jamhur atas pemaparannya tadi mengenai talak ya, talak gitu ya. Jadi kalau dari apa yang sudah kita simak tadi ya, jadi kalau dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu talak yang bisa dirujuk tuh ada dua kali gitu ya, Ya, dan bisa dirujuk jika kemudian apa bisa dirujuk tanpa akad nikah baru jika kemudian masih dalam masa iddah gitu, dan masa ya, iddah itu kalau nggak salah ada dua ya, Sat, ya. Satu, kalau dia hamil berapa lama, kalau dia nggak hamil berapa lama gitu. Kalau nggak salah ada ketentuannya tuh. ya. Iya, jadi kalau kondisinya tidak hamil tadi ya, masa iddahnya kan 3 bulan. Tapi kalau dia hamil, ya ditunggu anaknya, ya ditunggu anaknya lahir. Oke, oke. Nah, dan Nah, juga tadi ada beberapa ketentuan ya tadi yang juga sudah disampaikan oleh Ustaz Mahmud Jamhur perihal tolak ini gitu. Seperti misalnya ya, ketika sudah jatuh talak ketiga, maka baru bisa dinikahi setelah perempuan ini menikah dengan laki-laki lain lalu ditalak gitu ya. Baru bisa ya, dinikahkan lagi seperti itu. Baik, ya, hadirat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan pertanyaan ataupun mungkin ada eh, apa namanya eh, pernah dengar kejadian serupa gitu bisa di-share di kolom komen apa di kolom chat atau juga nanti bisa langsung ya perihal eh, tolak dan rujuk ini gitu. Nah, kita coba cek dulu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari ya. Rohma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Pertama, Ya, Ustadz tadi kan sebut bahwa kalau masih masa iddah, maka istri tersebut menjadi tanggungan dari si suami sampai masa iddah selesai. Lalu ya, kasusnya ada seorang ahwat yang menikah dengan suami orang, ya. tapi kasusnya ahwat ini masih dalam masa iddah dengan suami pertamanya. Lalu hukum pernikahannya bagaimana? Oh, mungkin ini karena nggak tahu, jadi pas masa iddah langsung nikah gitu. Oke. Ya, ya, ya. Yang kedua adalah, apakah boleh seorang istri menuntut suaminya yang menikah lagi tanpa memberitahu? Tapi Oke. kasusnya itu serupa dengan kasus di atas. Oke. Yang ketiga, Yang lagi kalau viral katanya talak, ya. oh iya banyak tuh ya. Yang pernah Yang viral ya. ketiga, oke, oke. Yang ketiga, kalau talak yang si istri kalau talak yang si istri mendapat uang apa ya uang ganti gitu, Ustaz, maksudnya gimana ya, Ustaz? Oh, ini soal gunung gini kalau nggak salah. Oke, Mungkin bisa oke. dibahas nanti, Ustaz. Sama satu lagi, Ustaz. Bagaimana jika suatu kondisi pasca perceraian di sini Ya. muncul masalah seperti hak asuh dan lain-lain. Lalu apakah sebelum perceraian itu harus ada kesepakatan dulu gitu? Hmm, oke. Oh, satu-satu kali ya. Satu-satu, mangga, mangga, mangga. Iya, apa namanya? Diulang dulu yang pertama tadi. Yang pertama soal Ya, itu ada wanita dia masih masa ya. iddah tapi sudah nikah gitu. Oke. Kita langsung bahas aja ya. Ya, jadi Oke, itu mangga, mangga. tidak boleh yang kondisi seperti itu. Kan syaratnya kan dia sebentar, kasusnya ini dia eh, apa namanya? Belum habis ya masa iddahnya ya. Belum habis masa iddahnya. Jadi Terus kalau kan dalam masa iddah itu kan masih jadi tanggungan suami sebelumnya. oke, Ceritanya ya. dia ini sudah nikah gitu, masih dalam masa iddah gitu. Nah, Nah, ini hukum pernikahannya gimana gitu. oke, jadi kalau masa iddahnya belum habis, loh, kenapa? Sebentar, sebentar. Ini kok mati ya kameranya ya? Mati sendiri nih. Sebentar, sebentar. Eh, ini suaranya bagus nggak ya? Suaranya alhamdulillah bagus, Sat. Iya, kenapa ini Mas? Bentar, bentar. Ada saya masalah ini. Bentar. Nah, Oke, ya, ada gangguan sedikit ya. Baik, jadi kalau masa iddahnya belum habis ya dia tidak boleh menikah gitu. Jadi harus hmm. bersabar ya. Bersabar menunggu masa iddahnya selesai ya. Gitu. Kalau Kalau laki-laki, terlanjur, Sat? kalau terlanjur ya bertaubat ya, bertaubat Hmm. ya, dan ya kalau ternyata masih sadarnya ini dalam masa iddah ya, ya, ya maka nanti Ya setelah ada masa masa iddah iddah.
Setelah masa iddahnya selesai, nah baru kemudian mereka menikah ulang ya. Itu sebagai tanda Hmm. pertaubatan ya. Ya dan tentunya ya bertaubat ya. Bertaubat itu mengaku salah, beristighfar sebanyak-banyaknya, ya sholat sunat taubat ya, dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Ya. Nah dalam hal ini tidak ada sanksi ya karena apa kondisi sekarang kan tidak ada hakim ya, tidak ada hakim yang punya hak untuk memutuskan ya. Cuma nanti kalau dalam sistem Islam ya, dalam sistem peradilan Islam, ketika peradilan Islam itu diterapkan ya nanti terserah hakim mau memberi sanksi seperti apa. Oke ya. Oke. Oke. Kemudian eh, apakah boleh seorang istri menuntut suaminya yang menikah lagi tanpa memberitahu gitu? Mm-mm. Ya. Jadi tidak ada kewajiban suami itu untuk meminta izin ya kepada istrinya kalau Hmm. suami itu mau menikah lagi. Ya, tidak ada Hmm. kewajiban. Nah, cuma tentunya ya suami wajib memberitahu, ya kan? Nah, kan beda antara Hmm. Oke. meminta izin dengan memberitahu. Oke. Jadi, boleh saja dia menikah terus kemudian tidak minta izin, nah tapi setelah dia menikah dia harus kasih tahu ke istrinya, kepada anak-anaknya bahwa dia sudah menikah lagi. Kenapa? Ini terkait dengan hukum-hukum lain ya. Terkait dengan hukum waris, terkait dengan hak ya. Hak kedua istrinya sama, hak bermalamnya sama. Jadi kalau dia bermalam ke istri pertama 3 malam, ya ke istri kedua 3 malam. Nanti balik lagi 3 malam, begitulah. Pergiliran itu wajib ya, wajib dipenuhi, gitu ya. Hmm. Oke. Nah, Oke. jadi dia harus ngasih tahu, maka dia tidak tidak berbohong terus gitu ya. Maaf mah lembur gitu ya, lembur kok 3 malam gitu, gitu. Lembur kok seminggu, keluar kota gitu. Jadi bohong-bohong terus, tidak boleh seperti itu. Mhm. Jadi Oke, tidak oke. perlu izin, tapi memberitahu. Nah, dalam kondisi ketika tidak memberi izin tadi, terus dia memberitahu, terus istrinya boleh nggak menuntut ya, menuntut atau minta cerai? Tidak boleh. Ini yang tadi tidak termasuk Hmm. dalam 7 poin. Dalam 7 masalah tadi Hmm. nggak masuk ini. Karena kan suaminya tidak melanggar syariat ketika dia Hmm. menikah lagi. Ya. Oh ya, Jadi, Sat, Afwan, tadi saya lupa baca redaksi lengkap ya. Jadi di sini redaksinya adalah eh, yang dia nikahkan untuk istri kedua ini adalah wanita yang masih dalam masa idah. Nah. oh gitu. Nah, jadi kalau kondisinya menikahi yang masih ada idahnya, maka itu tidak boleh gitu. Nah, tanda tidak bolehnya itu dia ceraikan. Gitu. Hmm, oke, oke, Dia oke. ceraikan. Nah, tapi kalau dia mau menikahi lanjut, tunggu dulu idahnya habis gitu. Jadi kalau dalam Hmm. kondisi seperti ini betul nih istrinya mengingatkan, bukan sekedar mengingatkan ya, bisa apa ya mau ngancem kali ya. Tapi ngancamnya ini bukan faktor lain, tapi karena ini pelanggaran terhadap syariat. Jadi kalau dalam kondisi dia menikahi wanita lain yang masih dalam masa iddah, nah ini istrinya, istri yang pertama ini betul dia punya kewajiban untuk mengingatkan ya. Nah, suami yang baik, yang benar, yang paham, tentu dia akan ceraikan. Adapun perkara setelah masa iddah si bekas istrinya ini selesai, nah boleh nanti dia menikahi lagi. Saya kira begitu ya. Oke. Oke, kemudian apa namanya? Pasca cerai itu kan nanti kan ada konsekuensi misalnya soal hak asuh anak, gonogini dan sebagainya. Apakah itu harus dibikin ke agreement atau kesepakatan dulu gitu sebelum terjadi perceraian gitu? Oke, jadi syariat sudah mengatur ya hak pengurusan ini ya. Jadi kalau misalnya anak itu ya, ya ini kan haknya anak-anak ya. Ya. Kalau anaknya itu kemudian terpisah ya, maka selama 2 tahun ya, selama 2 tahun ya, eh, si anak itu menjadi tanggung jawab istrinya dalam hal hadonah, dalam hal menyusui. Oke. Sampai 2 tahun menyusui. Tapi sang suami wajib membayar selama 2 tahun itu. Oh, Gitu. di di Atola kalau nggak salah ya.
Ya, jadi apa namanya itu, hak menyusuinya urusan istrinya. Setelah selesai, Mm-mm. nah baru nanti dilihat kecenderungannya, ya, apakah anaknya itu akan Mm. ikut ibu atau ikut Mm. bapak, ya. Nah, adapun kalau misalnya anak itu ikut ibunya, maka eh, kebutuhan anak itu sampai dia balik menjadi tanggung jawab bapaknya, Mm. gitu Oke. ya. Tanggung jawab bapaknya. Jadi kalau tadi di umur 2 tahun diasuh ibunya, setelah itu maka eh, boleh nanti anak itu apakah ikut bapaknya, artinya diasuh bapaknya atau keluarga bapaknya, atau diasuh oleh ibunya, ya. Nah, kalau dia diasuh ibunya, maka si bapak ya punya kewajiban memberi nafkah anak tadi, ya, seperti itu. Mm. Nah, tapi kalau mantan istrinya sudah lepas karena jatahnya itu hanya 3 bulan saja di masa idah. Oke, Oke. Oke, termasuk tadi misalnya soal harta gono gini gitu. oke. Jadi di dalam Islam itu tidak ada harta gono gini. Nah, harta Hmm. gono gini kan ini adat ya, adat, adat. Kemudian juga ada apa namanya, ajaran Belanda ya, ajaran Hmm. Belanda. Jadi tercampurlah adat dan hukum Belanda itu dalam pengaturan harta gono gini. Nah, kalau dalam Oke. pengaturan harta gono gini harus dibagi dua harta itu, ya. Nah, tapi kalau di dalam Islam tidak, ya syariat mengatur bahwa harta itu adalah milik suami, ya. Hmm. Maka ketika cerai, suami memberikan selama masa iddah. Selepas masa iddah tidak boleh lagi, Hmm. kecuali ada anak. Nah, itu bapak atau Oke. suami memberi untuk anaknya, bukan memberi Hmm. untuk mantan istrinya. Nah, kalau memberi untuk mantan istrinya itu tidak boleh, ya. Karena itu Hmm. adalah ikhtilat yang tidak dibolehkan oleh syariat, ya. Tapi kalau untuk anaknya, ya itu wajib sampai anaknya balik, sampai anak balik. Hmm. Oke ya. Oke, oke. Nah, mungkin kalau di adat kita tidak patokannya balik, ya patokannya anaknya udah mampu, udah menikah lagi, udah menikah gitu ya. Ya itu monggo saja, tapi wajibnya itu adalah sampai pada balir ya. Balir itu kalau anak perempuan mens ya, kalau anak laki-laki umur 16 atau mimpi basah. Tapi kalau mau lebih ya silakan saja. Kalau di adat kita biasanya sih sampai dia menikah gitu ya. Oke ya, begitu. Oke. Nah, ini ada dari akun Adila, silakan kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Ini sudah raise hand tadi tadi ya. Silakan, Oh ya, Mangga. Halo, atas nama Adila, ini apakah masih ada? Ya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam. Rizwan atas kesempatannya. Jadi sebelumnya izin mau bertanya ya Ustadz ya. Ya, Tapi pertanyaan ini terkait fakta di lapangan gitu. hmm, Jadi kan waktu itu saya pernah dengar dari salah satu keluarga kami ya, itu ada yang menyampaikan bahwa ifarannya itu ada terdapat kasus mengenai talak ini Ustaz. hmm, ya, Jadi mereka si suami istri ini kan waktu itu kalau nggak salah posisinya lagi kebanjiran tuh, kebanjiran ya, rumah katanya. Nah, si istri ini kan bersihin rumah tuh Ustaz. ya, Sedangkan suaminya ini saya kurang tahu sih, kayaknya pulang kerja atau apa gitu ya. hmm, Jadi nggak bantuin si istri untuk apa bersihin rumah tadi. Nah, ya, tapi si istri ini kan kayaknya kecapean gitu, bersih-bersih sendiri gitu, nggak dibantuin. Nah, ya, mungkin dari sini gitu terjadilah cekcok di antara suami dan hmm, istri ini. ya, Terus si suami ini dia itu langsung bilang ke istrinya itu langsung bilang aku talak tiga kamu katanya gitu nah Ustaz. ya, ya, hmm, Nah jadi pertanyaan saya di sini Ustaz, itu gimana hukumnya ya Ustadz ya mengenai talak tiga yang langsung dilontarkan oleh suami tersebut.
karena sebenarnya kami ini juga ini ya bingung ya Ustadz ya kalau dengar dari ceramah yang ada di YouTube gitu dari para ulama gitu katanya kalau si suami mengatakan talak 3 katanya itu sah langsung talak 3 kan. Jadi Ya, kami ini masih kebingungan gitu Ustadz, oke. gimana hukum talak ini dan apakah mereka ini seperti yang Ustadz katakan tadi tidak bisa rujuk kembali, eee, kalau istrinya itu belum menikah dengan, laki-laki yang lainnya gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Sekian, Oke, terima kasih. ya. Jadi memang langsung aja ya. Ya Ya, Ustadz. mangga Ustaz, mangga. Jadi memang dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sudah jatuh talak 3, ada yang mengatakan itu baru 1. Ya. Nah, monggo mau ikut yang mana? Jadi memang ini pendapat dari Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kata Umar bin Khattab itu udah jatuh, kalau kata Abu Bakar As-Siddiq belum, itu hanya 1. Nah, boleh mau ambil yang mana ya, karena dua-duanya ada Hmm. dalilnya. Jadi dalam kondisi seperti itu pengucapan sekaligus talak 3 dengan 1 ucapan bisa bermakna langsung jatuh talak 3 sehingga itu tergolong talak bain kubro, tidak boleh balik lagi. Atau kalau mau mengambil pendapat bahwa itu sebenarnya baru 1, nah itu boleh juga. Gitu ya. Jadi monggo aja, monggo diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, ya, gitu, Hmm. ya, Baik Oke. Ustadz, ya, berarti izin menanggapi ya Ustadz ya? oke, Oke. Baik, berarti nanti, gitu seandainya saya menyampaikan kepada keluarga yang ya, lebih dekat gitu ya, kepada yang bermasalah itu mungkin hmm, sampaikan seperti kayak Ustadz tadi ya Ustadz, ya, perbedaan pendapat eh, yang mana mau mereka ambil itu pilihan lagi dari suami istri tersebut ya iya, Ustadz ya? betul, betul, Oke. ah, Nah, ah, misalnya gini Ustadz, ada lagi saya pernah dengar gitu ya, dari, salah satu keluarga tadi, oh, katanya, si suami ini gitu masih mau rujuk gitu sama si istrinya. hmm, Tapi si istri ini gitu, kalau saat ini dia itu masih kekeh, tidak mau gitu rujuk Ustadz, hmm, karena mungkin perlakuan si suami pas mereka menikah itu kurang Hmm. kurang baik lah Ustadz ya, ya, kepada istrinya. Nah, ya, hmm, terus, karena tadi ya Ustadz ya, karena si istrinya tadi mikirnya ini sudah talak 3 gitu, dan dia iya, takut gitu ya, hmm, untuk mengambil pilihan tadi, hmm, dia itu bilang ke suaminya itu, tunggu sampai masa iddah selesai gitu nah Ustadz. hmm, iya, Baru, untuk setelahnya itu baru mereka mungkin berunding lagi, mau oke, gimana. ya, Jadi itu gimana kira-kira Ustadz ya? ya, kalau sudah ada kondisi seperti itu, ya, eh, disitulah dibutuhkan juru damai atau juru runding, atau kalau dalam fikih namanya hakam ya. Jadi yang menjembatani kedua belah pihak. Jadi ini perlu Mhm, peran dari pihak ketiga nih yang dipercaya oleh pihak istri, dan pihak suami. mhm, Nah, kondisi itu kan suaminya pengen balik, tapi kan mhm, istrinya nggak iya, pengen. Nah, mhm, berarti di situ suaminya itu harus mengkondisikan, ya, mhm, meyakinkan istrinya mhm, bahwa dia akan berubah, ya kan? mhm, iya Nah, Ustadz, itu paling bagus adalah menggunakan orang ketiga. Orang ketiga oh, yang benar ya, bukan pelakor mhm, ya. Gawat kalau pakai pelakor. baik, Ya, orang ketiga itu maksudnya itu hakam ya, juru damai atau arbitrer ya, arbitrase. Jadi mendamaikan kedua belah pihak, yang di situ kan yang nggak pengen balikan itu kan istri. Nah, mhm, kan bagaimana suaminya meyakinkan kepada istrinya bahwa dia akan berubah, memperbaiki diri, ya, dan seterusnya, gitu mhm, ya. Dan baik itu dalam ucapan, tentu yang paling penting adalah dalam bentuk sikap, ya, sikap mhm, kepada keluarga, sikap kepada mertua, ya, sikap kepada anak itu harus betul-betul nampak perubahan, gitu ya. baik,
Baik Oke. Ustadz. Ustadz Ya. maaf sebelumnya mau tanya tadi pendapat yang talak satu tadi dari Khalifah apa Ustadz? Jadi kalau maaf kalau saya tertukar ya. Jadi kalau Ya. kata Abu Bakar itu sebenarnya baru satu. Tapi Mm-mm. kata Umar bin Khattab itu sudah tiga. Mm-mm. Nah, jadi antara Abu Bakar dan Umar ya. Oke Gitu. baik. Nanti mungkin bisa dilacak ya di kitab-kitab fikih ya. Mm-mm. Oke. Baik. Jadi dua-duanya boleh kita ikut pendapat yang mana gitu ya. Mm-mm. Oke, Baik berarti tergantung sama pilihan dari suami dan istri tersebut ya Ustadz ya. betul. Ah, Mm-mm. Baik. oke. Baik Ustadz, syukron Apa? jazakallah khairan katsiran atas jawabannya Ustadz. Amin wa yakum. Saya ingin tambahkan ini tentang iddah ya. Baik Ya, Ustadz. silakan. Jadi iddah itu kalau bercerai bagi wanita yang masih haid ya, maka itu 3 kali suci dari haid setelah dia bercerai. Ini berarti kan 3 bulan ya. Kalau iddahnya bagi wanita yang tidak haid, maka ini jelas 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau yang bercerai ini masih haid ya, perempuan ini 3 kali suci. Nah tentunya tidak persis 3 bulan. Karena kan orang haid itu kan ada yang bergeser waktunya ya dan seterusnya. Ya, ini apa ibu-ibu atau para akhwat lebih paham ya. Kalau bagi wanita hamil ya idahnya adalah sampai anaknya lahir. Kalau karena suaminya meninggal, maka idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, nah ini jadi 4 kondisi ya. Jadi kalau karena suaminya meninggal, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau karena hamil, kalau karena kalau bercerai dan masih hamil, maka menunggu sampai anaknya lahir ya. Kalau ini cerai tapi wanitanya sudah tidak haid lagi karena tua misalnya atau menopause, maka ini fix 3 bulan. Tapi kalau kondisi yang pertama yaitu iddah cerai bagi yang masih haid, maka 3 kali suci dari haid. Nah, 3 kali suci dari haid kan bisa 3 bulan, bisa lebih dikit, tapi tidak akan kurang ya. Nah, jadi tidak persis 3 bulan kalau yang ini karena ukurannya adalah 3 kali suci, ya 3 kali suci setelah dia head. Ya, ya ini masing-masing tentu berbeda ya untuk yang pertama ini, karena kan headnya atau jadwal headnya kan beda-beda masing-masing perempuan. Saya kira itu sebagai tambahan ya. Oke. Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan dari saya, Sat. Perihal tadi tentang apabila kemudian suaminya menghilang gitu. Oh iya. Apabila apabila kemudian kan ini kasusnya banyak ya gitu kan, Iya, ya. terutama ini berkaitan dengan misalnya contoh ketika suaminya adalah tentara atau Laut. tenaga kesehatan yang sering ditempatkan di zona-zona perang gitu misalnya. Oke. Ya. eh Seumpama misalkan dari pihak terkait gitu ya Hmm. sudah mengumumkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa Ya, ditemukan gitu. Lalu ya, kemudian ditetapkan oleh pengadilan bahwa yang apa sudah bisa inilah gitu, sudah bisa untuk bebas lah gitu si ya. istrinya gitu untuk kemudian mencari pendamping Hmm. hidup lain gitu misalnya. Oke. Kemudian satu saat misalnya suami suami sebelumnya ini ternyata masih hidup gitu. Ya, Apakah itu sudah apa apa namanya status dia yang kemudian hilang itu kemudian karena kemudian dihilang kemudian dia istrinya itu kemudian bisa diputus pengadilan bahwa dia bisa menikah dengan yang lain gitu. Ketika suaminya muncul lagi, apakah itu maksudnya sudah ya udah close apa case close gitu? oke. Ya, jadi kalau sudah keputusan pengadilan ya, eh, maka dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan fikih itu sudah putus, sudah selesai. Jadi suami tidak bisa lagi menuntut balik istrinya. Kalau dia sudah jadi istri orang ya. Oke. Gitu. Cuma kalau dia belum jadi istri orang ya bebas saja. Tapi
Bebasnya itu maksudnya itu harus nikah ulang dan mahar ulang Hmm. karena udah lebih dari masa iddah Oke. Iya. gitu ya. Tapi kalau ditemukan ada kabar sebelum masa iddah ya itu rujuk tanpa akad baru ya. Jadi kalau sudah putusan pengadilan nah maka itu mengikat. Nah, jadi kalau kondisinya itu misalnya bagi tentara atau bagi petugas yang bertugas di daerah konflik ya itu kan tentu pengumuman dari atasannya dari negara itu menjadi penentu. Informasi itu lalu dijadikan pertimbangan oleh hakim. Nah, jadi hakim itu memutuskannya atas pertimbangan-pertimbangan yang tentunya akan punya argumentasi kuat. Ya. Nah, ternyata setelah misalnya 2 tahun, ya, suaminya balik lagi, nah itu tidak boleh itu langsung nyelonong aja gitu. Nggak boleh ya. Nah, dia harus hati-hati tuh, mesti ya tanya dulu ya kan, ketok dulu gitu. Nah kalau ternyata udah jadi istri orang, ya sudah dia harus bersabar. Ya, dia cari lagi aja yang lain ya. Oke, oke, oke. Oke. Ini tadi ada pertanyaan yang belum sempat kebaca Oke. tadi ya, masih Ya. dari apa? Masih dari tadi akun Rohma tadi. Oke. Apakah boleh memasukkan kesepakatan tidak ada kata cerai pas ta'aruf? Oh gitu. Iya. Tidak boleh, tidak boleh. Hmm, Kan tadi termasuk pembahasannya cerai itu tanpa ilat. Oke. Kebolehannya itu. Nah, tanpa ilat itu diantaranya adalah tidak boleh menjadikan itu sebagai syarat ya. Hmm, Karena persoalan menikah itu ya memang hari ini atau ketika kita menikah itu bukan gaib, tapi untuk kedepannya itu perkara gaib. Makanya hmm, di situ kita harus banyak berdoa kepada Allah dan bersikap taat kepada Allah agar ketetapan Allah itu baik buat kita. Gitu ya. Jadi hmm, nggak boleh itu memasukkan syarat menikah itu nggak boleh, tidak akan bercerai, nggak boleh. Gitu ya. Oke, Gitu. oke. Sebaliknya juga, atau Iya. misalnya kasus lain ya, ada juga yang mensyaratkan suaminya nggak boleh menikah lagi, tidak boleh poligami. Itu juga tidak boleh dimasukkan dalam syarat menikah. Kalau itu Hmm, dimasukkan, itu melanggar syariat karena Allah membolehkan ya suami seorang laki-laki itu punya istri lebih dari satu, gitu ya. hmm. Jadi itu tidak boleh dimasukkan unsur tidak boleh bercerai, tidak boleh menikah lagi dan segala macam karena itu bertentangan dengan syariat ya. Oke. Oke, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dan satu yang angkat tangan. Jadi kita eh, tanggapi yang ngirim dulu ya. Ini dari Oke, akun Anita. ya, Usah izin bertanya, saya agak ketinggalan di penjelasan tadi. oke, Jika kata talak yang diucapkan oleh suami pada saat sedang kondisi marah besar, apakah sah? oke. Ya, itu tidak sah. Jadi kata aku Hmm. ceraikan kamu itu, aku talak kamu, kita berpisah atau dalam sindiran baliklah kau ke rumah wong tua kau. Nah ini Mas Apik ngerti nggak ya? Ngerti Bahasa saya, ngerti Palembang, saya. bahasa Palembang nih ya. Soalnya, soalnya nggak beda jauh sama Jawa kan bahasa Palembang. Oh gitu ya. Nah jadi Iya. kalau dia ngomong seperti itu dalam keadaan dia sadar, maka sah jatuhlah talaknya. Hmm. Tapi kalau dalam keadaan dia marah ya, kan tahu kondisinya, dia tuh lagi marah tuh si suami tahu, istrinya juga tahu kalau dia suaminya lagi marah tuh kan tahu, bukan sekedar kata-katanya keras ya, bukan sekedar suaranya menggelegar, kan beda tuh antara ya kayak misalnya orang Sumatera kan biasa suara menggelegar gitu kan. Iya. Nah, suasana marah itu kan bisa diketahui. Nah kalau dia sampaikan kata-kata aku ceraikan, aku talak, aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu itu dalam keadaan dia marah, maka itu tidak sah. Jadi tidak boleh keputusan apapun itu dalam keadaan marah. Nggak boleh. Hakim pun nggak boleh. Keputusan hakim yang lagi marah itu tidak sah. Gitu. Ya. Bahkan dalam kondisi, kalau hakim nih, ya kalau hakim, ini para fuqaha, para ahli fikih mengatakan begini. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi dia marah atau dalam kondisi dia menahan kentut.
Ini untuk hakim Oh, ya. kebelat gitu ya. Kebelet, nggak boleh. Menahan pipis, nggak Hmm. boleh. Menahan mau BAB, nggak boleh. Kenapa? Kondisi seperti itu mempengaruhi akalnya. Yang sedang berfungsi di situ bukan Iya. akal. Yang berfungsi di situ adalah perasaan atau emosi. Nah, emosi marah jelas itu emosi. Menahan kentut itu juga jelas itu emosi gitu loh. Perasaan, walaupun perasaannya ya tadi perasaan itu menghilangkan akalnya. Jadi kondisi-kondisi yang menghilangkan akal maka itu menjadi tidak sah. Kan dalam sholat kalau kita nahan kentut itu tidak boleh diteruskan gitu. Ditahan sampai kemudian salam. Begitu salam, alhamdulillah pun gitu. Itu sepanjang sholatnya itu makruh dia. Gitu. Hmm. Makruh, ya. Gitu. Nah, itulah kondisinya. Jadi dalam kondisi dia marah tidak boleh. Gitu, ya. Nah, tentu yang tahu marah atau tidak ini kan dianya dan istrinya ya. Namanya juga suami istri kan tahu. Mana lagi marah, mana lagi bercanda kan tahu. Kalau tidak saling tahu, nah ini musibah memang ya. Udah hidup serumah, semakan seminum ya. Nggak ngerti ini istrinya lagi ceria apalagi marah ya. Ini gawat ya. Jangan sampai terjadi. Pentingnya bonding satu. Iya, betul ya. Chemistry-nya harus dapet ya gitu. Oke, ya begitu. Oke, terakhir dari atas nama Jihan Salsabila, silakan untuk Oke, menyalakan audionya. ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ingin memperjelas lagi, Oke, kalau misalnya seorang suami eh, mudah gitu mengatakan cerai, misalnya dalam kondisi marah, ya. marahnya maksudnya dalam hal yang sepele gitu Ustadz, tapi Ya. mudah mungkin langsung ngomong pulang ke rumah kayak gitu, apa pulang aja ke rumah sana atau udah lebih baik pisah aja kayak gitu. Itu gimana Ustadz? Apakah resmi jatuh talaknya atau gimana Ustadz? Terus Baik. kalau untuk pertanyaan yang kedua Ustadz Hmm? mengenai poligami ya, Ya. kan kata Ustadz tadi kalau nggak salah istrinya apa suami tidak boleh apa suami tidak berkewajiban untuk memberitahu istrinya. Tidak wajib minta izin, Iya, tapi wajib minta. memberitahu. Iya gitu Ustadz. Nah, Gimana oke. tuh kalau misalnya dalam kondisi si istrinya itu memang udah punya anak tapi dia tiba-tiba nikah lagi gitu Ustadz. Ya, Apakah tidak ada hak sedikit pun istrinya buat meminta cerai kepadanya gitu Ustadz? Kata dia ingin dimadu. baik, baik. Simpan Ustadz. Kondisi yang pertama tadi marah ya. Jadi marah itu adalah emosi, keadaan perasaan yang menghilangkan akalnya. Nah, kondisi itulah yang kata-kata cerai talak atau baliklah kau ya atau kupulangkan engkau itu tidak sah gitu loh. Dalam kondisi dia marah ya. Itu. Termasuk juga dalam keadaan kondisi sedih yang sangat. Dalam kondisi sangat Hmm. bersedih itu sama kasusnya dengan marah gitu. Jadi tidak sah kata-katanya, tidak sah talaknya ya. Itu. Jadi marah atau sedih yang menutupi akalnya itu tidak sah untuk menjatuhkan talak. Oke ya, itu. Nah yang kedua, kaitannya dengan poligami. Jadi poligami itu syariat Allah, syariat Islam. Dicontohkan Rasulullah, dicontohkan para sahabat. Dicontohkan oleh, ini biasanya pada generasi kakek kita itu biasa mereka itu melakukan poligami. Dalam kondisi ketika itu di zaman kakek kita itu cari duit mudah gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kayaknya cari duit susah banget gitu ya. Jadi ada kondisi yang poligami itu tidak jadi masalah ketika ya sang suami memberi perhatian penuh. Sang suami memberi nafkah lahir batin. Sang suami tidak kesulitan ekonomi. Nah, maka poligami itu nggak akan jadi masalah. Sekarang itu jadi masalah karena suami diam-diam dan tidak memberikan perhatian, tidak adil.
ya. Yang kedua, suami dia tidak adil secara ekonomi, ya. Entah karena dia tidak punya atau memang belum mampu, atau yang kedua, dia sebenarnya mampu tapi dia tidak adil secara ekonomi. Ini yang menyebabkan poligami itu menjadi buruk, gitu, ya. Nah, padahal kan dalam sejarah Islam baik-baik saja poligami, ya. Nah, kalau sekarang tuh mungkin di Timur Tengah ya, di Timur Tengah itu poligami baik-baik saja. Bahkan kalau di sana itu, kalau kita umroh itu atau haji ketemu orang Arab tuh dia tanya, istri kamu berapa? Satu. Wah, diketawain gitu. Katanya cemen kamu penakut katanya. Karena memang budaya di sana. Yang kedua memang di sana orang duitnya banyak gitu. Jadi nggak masalah ya dengan berapa dia punya istri, ya maksimal 4 ya. Dan kalau dia punya istri yang lebih dari satu, masing-masing diberi rumah, diberi kendaraan ya. Nafkahnya dipenuhi, perhatiannya dipenuhi, giliran bermalamnya apa namanya adil. Nah, maka itu tidak masalah. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ya satu, ekonominya tidak mendukung. Yang kedua, lingkungan tidak mendukung karena lingkungannya gak paham. Yang ketiga, istrinya atau suaminya juga tidak paham. Wabil khusus ini sebenarnya masalahnya adalah pada perempuan. Kadang-kadang kan perempuan mengikutkan perasaan ya, yang menganggap bahwa nanti dia akan ditinggalkan, tidak akan diberi perhatian dan segala macam, sehingga menganggap poligami ini bermasalah. Ya. Oleh karenanya sekali lagi syariat Islam membolehkan dan tidak boleh kita menolak ya syariat Islam itu. Tapi boleh nggak kita berdoa, ya Allah ya, jagalah hati dan pikiran suamiku agar dia tetap hanya padaku saja, dia tidak kepada wanita lain, ya boleh-boleh saja. Ya kan? Mungkin suaminya berdoa juga gitu ya. Ya Allah, lembutkanlah hati istriku gitu ya, sehingga mengizinkan aku gitu kan untuk menikah lagi. Ya boleh-boleh saja. Nah, tinggal bertarunglah dua doa itu di langit ya. Mana yang Allah kabulkan yaitu keduanya harus bersabar ya. Jadi tidak boleh alasan suami menikah lagi lalu istri mengajukan cerai. Itu tidak termasuk dalam 7 tadi itu. Tidak termasuk dalam 7 tadi itu. Dan ini sekali lagi kalau di luar yang 7 ini perempuan minta pasah, minta cerai, maka di dalam hadis itu Allah tidak memberikan kesempatan wanita itu untuk masuk surga. Padahal kata Nabi, surga itu sudah tercium wanginya dari jarak 50.000 tahun. Jadi kan jauh banget tapi udah tercium baunya. Artinya surga itu luar biasa dekat dan begitu mempesona. Tapi kalau seorang istri minta cerai tanpa alasan syar'i yang 7 tadi, maka itu menyebabkan sang istri tidak bisa mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Ya. Terus gimana dong? Berarti kan istri dalam kondisi kalah ya. Ini bukan masalah menang dan kalah gitu ya. Ini adalah ketaatan. Dan sekali lagi ya, laki-laki harus tahu diri gitu. Ya, kalau tidak mampu secara ekonomi jangan memaksakan. Tapi kalau mampu secara ekonomi, maka tidak boleh berkurang perhatiannya kepada istri pertama dan anak-anaknya. Dan tidak boleh berkurang kewajibannya. Dan kewajiban bermalamnya tetap wajib. Jadi ketika berpoligami itu seorang suami wajib memberikan nafkah yang adil kepada kedua istrinya. Ya, nafkah itu makan, ya, kemudian tempat tinggal dan pakaian, ya, dan kebutuhan tambahan ya kendaraan, ya alat komunikasi dan lain-lain. Yang kedua, yang wajib adil itu adalah jadwal bermalam. Nah, jadi suami bermalamnya sama di istri pertama atau di istri yang kedua. Nah, pengecualian kalau istri keduanya ini gadis. Nah, di dalam hadis itu ya untuk gadis itu boleh pada malam pertamanya itu lebih dari istri yang pertama. Tapi itu di malam pertama saja. Misalnya ya, di malam pertama itu dia bermalam ke istri barunya itu misalnya 4 malam, nah ke istri yang pertama 3 malam. Itu boleh, tapi waktu yang pertama saja. Selanjutnya mesti sama. Nah gitu. Nah, jadi kalau ya syariat ini dijalankan, insya Allah nggak ada masalah. Problemnya hari ini syariat itu tidak dijalankan
pemahaman tidak dibenahi, keadilan suaminya tidak dijalankan, kebutuhan istri dan anak-anaknya tidak dipenuhi, maka itu yang menyebabkan menjadi masalah. Oke, saya kira itu komentar saya. Oke. Oke, oke. Tadi ada yang memberikan pertanyaan perihal apa namanya kalau suami itu dalam keadaan marah gitu, terus bilang cerai, tapi ini bukan marah yang besar, apakah itu tetap sah gitu? Oke. Jadi kondisi marahnya kecil atau besar tetap tidak sah. Oke. Gitu. Jadi kalau memang dia mau menceraikan istrinya, ini kan lagi ribut nih, cekcok mulut di bla 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 bla. Ini speakernya lagi pecah nih. Nah, terus dia berhenti dulu, dia wudhu dulu, sampai marahnya hilang, dia sholat 2 rakaat, sampai marahnya hilang, nah baru dia ngomong baik-baik. Setelah sekian waktu, setelah ini saya pertimbangkan, maka saya jatuhkan talak kepadamu. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi itu kondisinya dia tidak marah. Tapi kalau masih dalam keadaan cekcok mulut itu, dia katakan, aku ceraikan kamu, itu tidak sah. Gitu. Ya, oke. Jadi begitulah pentingnya ya. Ustadz, Oke, oke. izin menanggapi sebentar. Ya. Ya, Oke, silakan. kalau misalnya saya pernah baca di suatu buku yang mengatakan Ya. kalau misalnya kita poligami itu harus ibaratnya kayak mungkin ibaratnya kita sakit parah sudah tidak bisa melayani suami lagi gitu, atau Ya. tidak mempunyai keturunan, nah itu baru dibolehkan untuk poligami. Tapi kalau mungkin karena nafsu itu bagaimana Ustadz? Tidak ada syariat atau tidak ada ilat yang menjelaskan syarat suami itu berpoligami jika istrinya tidak mampu memberi keturunan atau istrinya sakit atau kondisi-kondisi itu tidak ada. Jadi 7 kondisi itu yang tadi kita bahas itu untuk istri mengajukan cerai, meminta cerai. Tapi kondisi bolehnya suami menikah lagi atau poligami itu tanpa syarat. Tidak ada syarat. Apakah istrinya sehat, apakah istrinya sakit, yaitu tidak menjadi syarat. Gitu ya. Seperti itu. Jadi berpoligami itu tidak memerlukan syarat karena memang syariat ya tidak memberikan syarat menyarat. Gitu. Nah, apakah kalau dalam kondisi seperti itu berarti suaminya menikah karena nafsu? Ya boleh kan menikah karena nafsu. Menikah nggak ada nafsunya, ya nggak jadi gitu ya. Sama juga ketika suaminya itu menikah waktu pertama kali, menikahi waktu sama masih bujang dan gadis, kan karena nafsu juga. Jadi kalau dikatakan bahwa nikahnya itu tidak boleh karena nafsu, ya berarti pernikahan bujang gadis nggak sah gitu. Karena itu kan pasti ada nafsu. Jadi nafsu itu ya melekat pada manusia gitu, ya, ya gitu ya. Itu. Nah Rasulullah SAW dari 11 istri beliau, yang 9 istrinya itu hidup bareng 9, ya 10, 11, duanya itu duluan wafat ya. Nah, itu kan ada yang gadis, gitu. Ada beberapa yang gadis. Ada yang sudah janda tapi masih muda. Ada yang umurnya sudah paruh baya. Ada juga yang tua. Itu ya Rasulullah ya. Lalu para sahabat juga sama. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman ya dan seterusnya. Itu juga istrinya ada yang muda, ada yang tua, gitu. Lalu Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat, beliau menikah lagi. Nah, itu juga ada yang muda, ada yang tua dan seterusnya. Jadi apa tadi yang disebut dengan nafsu itu tidak menjadi syarat. Maksudnya bukan tidak menjadi penghalang ya, tidak menjadi penghalang. Ya justru memang itulah bagian dari tabiat manusia. Nah, yang kedua tidak juga memberi syarat bolehnya poligami kalau istrinya sakit, kalau namanya, kalau sekarang tuh boleh menikah dengan yang lebih tua, juga nggak ada syarat seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi yang penting pertama ya kita pahami bahwa itu syariat Islam. Ya, yang kedua kita mesti paham bahwa suami itu wajib ya memberikan perhatian kasih sayang kepada istrinya.
dalam kondisi masih istrinya satu atau istrinya dua atau dan seterusnya sampai maksimal 4, ya dia tetap punya kewajiban untuk memenuhi nafkah, memberikan perhatian, mendidik istri dan anaknya dan seterusnya. Nah, yang ketiga bagi para istri, ya kalau misalnya suaminya menikah lagi, maka ini harus dipahami bahwa itu adalah syariat, ya, begitu, ya. Nah, ini yang kemarin sempat heboh, yaitu sebenarnya sikap yang tidak tepat juga menuntut minta cerai karena suaminya menikah. Kata media ya, kata sosmed ya. Saya belum ketemu langsung sih. Cuma kalau perkiraan saya, ya semata-mata karena menganggap istrinya berjasa, ya membantu suaminya sampai suaminya bangkit. Lantas kemudian dia menikah diam-diam, ya kan? Lalu dengan alasan itu dia minta cerai. Nah, itu tidak tepat, ya, tidak tepat, ya, karena syariat membolehkan, gitu. Ya, oke ya. Saya kira itu ya. Oke, tapi memang kalau memang ya Ustadz Mahmud, setiap Ya, orang, setiap manusia itu paham mereka harus ngapain, paham posisinya gitu. ya, Kayak insya Allah tuh dunia tuh aman-aman aja gitu. ya, Nggak ya, bakal ada kayak pertikaian gitu ya. Karena setiap orang tuh punya paham porsinya hmm, mereka masing-masing gitu. Sebagai laki-laki porsinya bagaimana, sebagai ya, perempuan porsinya bagaimana. Mungkin kita mungkin laki-laki tuh dianggap lebih punya power gitu kan karena kewenangan yang diberikan Allah lebih banyak. Tapi kan tentu aja kan implikasinya jauh lebih besar gitu ya. kan. Tanggung jawabnya Kayak besar. gitu. Tanggung jawabnya besar, benar. Oke. Baik, hadirat sekalian yang sudah membersamai kita malam hari ini, kita sudah ada di akhir eh, diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Saat Mahmud kalau ada yang sampaikan untuk penutup. Baik ya, teman-teman yang disayang Allah SWT, ini adalah bagian dari ketaatan kita. Hidup di dunia ini sebentar. Ya. Dan kalau misalnya Allah kasih kita umur 70 tahun, ternyata nanti di akhirat itu hanya 2 menit 1 detik. Ya, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Ma'arij ayat 4 ya, yaumin karena migdarhu khamsina Hmm. alfasana. Satu hari di sisi Allah itu, di sisi malaikat dan di akhirat itu, kalau tahun dunianya 1 hari di sana, di sini 50.000 tahun. Artinya kalau Allah kasih kita umur 70 tahun, di akhirat hanya 2 menit 1 detik. 2 menit 1 detik. Maka bagaimana mungkin kita menukar ya kehidupan yang abadi di akhirat itu dengan ketidaktaatan, ya, dengan ketidaktaatan. Oleh karenanya melalui pengajian-pengajian ini adalah proses kita untuk membangun ketaatan kepada Allah yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dunia dan ya kita tentunya sangat berharap nanti di akhirat kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah yaitu berupa surganya. Nah, tentunya ketika kita bertekad untuk taat, nah ya itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, tidak cukup mengatakan aku taat, ya, tidak cukup mengatakan aku beriman. Nah, Allah akan menguji kita dengan komitmen, dengan tekad kita, ya, dengan keinginan kita itu. Ujiannya ya termasuklah tadi. Ini gimana ya? Tapi kan ini syariat. Ya sudah, taati sajalah syariat. Nah, hal-hal itulah yang menjadi bagian penting dalam pengkajian hubungan pria wanita suami istri yang hari ini menjadi banyak masalah karena kita tidak taat pada syariat, tapi kita sebagai muslim wajib taat pada syariat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat kita mendapatkan surganya. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Billahi bismillah. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan statement dari Ustadz Mahmud tadi sekaligus penutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada Ustadz Mahmud Jamhur atas kesempatannya pada malam hari ini untuk pembahasan mengenai fikih, talak dan rujuk. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada hadirat sekalian yang sudah hadir membersamai kita dalam rangkaian kelas eh, pranikah kali ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan selama beberapa pertemuan sebelumnya bisa menjadi panduan bagi kita gitu, dalam mengarungi
beratnya kehidupan terutama dalam fase pernikahan karena pernikahan itu bukan hanya akad satu hari tapi berpengaruh tidak hanya di dunia juga di akhirat. Saya Fikra Masa, mewakili yang bertugas, pamit undur diri dan mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Udkhulu fis silmi kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit semuanya ya. Semangat, monggo monggo Tatan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.